بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الحمد لله بالتوفيق والعون من الله تعالى في هذا الصباح المبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر درسنا وتعلمنا الكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا. آمين. الأمهات، كنا في لقائنا الماضي ما زلنا في مراجعة مباحث الإعراب. Kita di pertemuan yang lalu masih membahas murajaah, pembahasan i'rab. Wa nastamir al-yawm insyaallah. Dan hari ini kita masih akan melanjutkannya insyaallah. Sebelumnya kita murajaah sedikit. Sebelumnya umat sekalian, kemarin kita sudah membahas bahwasanya semua kata di dalam bahasa Arab itu secara umum dikelompokkan berdasarkan i'rabnya menjadi dua. Bukan bukan pengelompokan mu'rab dan mabni begitu saja, tapi pengelompokannya ada kata yang semua bagian katanya itu mabni yang disebut dengan al-mabniyat, dan ada kata yang kebanyakannya mu'rab namun ada sebagiannya yang mabni. Nah, itu bagian yang kedua. Bagian yang pertama tadi kita sebut dengan al-mabniyat, yaitu ada tiga. Al-mabniyat itu ada tiga, ada al-huruf, kemudian al-af'al al-madiyah, dan af'alul amr. Tiga itu semuanya mabni, tidak ada yang mu'rab sama sekali. Al-huruf, al-af'al al-madiyah, af'alul amr, semuanya mau eh, mau harf dengan makna dan fungsi apapun, atau mau fi'lun madhi dengan dhamir apapun, demikian juga fi'l amr dengan bentuk apapun, semuanya mabni, tidak ada yang mu'rab sama sekali. Maka nanti berbeda dengan mabni yang pada bagian yang kedua. Bagian yang kedua di sana aghlabuha mu'rabah wa ba'duha mabniyah. Kelompok kata yang mayoritasnya mu'rab namun ada sebagian yang mabni. Tersisa ada al-asma wal af'al al-mudhari'ah. Naam, al-asma atau ism mufradnya kebanyakan mayoritasnya itu mu'rab, namun ada beberapa ism yang mabni. Kemudian fi'lun mudhari' juga demikian. Mayoritas fi'lun mudhari' itu mu'rab, namun ada sebagian atau kondisi tertentu yang menjadikan fi'lun mudhari' itu mabni. Namun mabni pada ism dan mabni pada fi'lun mudhari' nanti perlakuannya berbeda dengan mabni pada al-mabniyat yang tiga pertama tadi. Kalau yang tiga pertama tadi selalu dalam i'rabnya kita katakan mabniun la mahalla lahu minal i'rab. Mabni dan tidak mempunyai kedudukan i'rab. Tapi kalau misalkan yang mabninya ism mabni atau fi'lun mudhari' mabni, tetap mempunyai kedudukan i'rab. Kita katakan nanti i'rabnya i'rab mahalli, fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin, atau fi mahalli jazmin. Itu kalau ism atau fi'lun mudhari' yang mabni. Tapi kalau al-mabniyat, as-salas, tiga kelompok yang semuanya mabni, huruf, fi'lun madin, fi'lun amr, ini selalu kita katakan la mahalla lahu minal i'rab. Mabni la mahalla lahu minal i'rab. Kemudian kemarin juga sudah kita bahas kalau misalkan mabni maka tanda binanya apa? Ma alamatu bina'ihi. Huruf itu tanda binanya adalah sesuai dengan harokat terakhirnya. Mabniun ala harokat awakhiriha. Mabni dan tanda binanya sesuai dengan harokat terakhirnya. Kemarin juga sudah kita sebutkan contoh-contohnya. Min, mabniun ala sukun, saufa mabniun ala fathi, lamul jar li itu mabniun ala
kasri. Mundu mabniun ala dhamm. Mudah insya Allah untuk harf. Kemudian fi'lun madin, tanda binanya apa? Mabniun ala harakati awakhiriha aydan. Demikian juga fi'lun madin itu sama, tanda binanya sesuai dengan harokat terakhirnya. Kita tinggal lihat harokat terakhirnya apa. Ini pendapat yang banyak diterapkan zaman kita sekarang. Meskipun aslinya dahulu ada dua pendapat. Tapi kita ambil yang mudah. Dan ini pendapat jumhur sekarang. Jadi tanda bina pada fi'lun madin adalah sesuai dengan harokat terakhir. Di sana contohnya misalkan bisa mabniun alal fathi seperti dhahaba atau mabniun alal dhamm seperti dhahabu atau mabniun ala sukun seperti dhahabta. Wafaqanallah jami'an. Adapun fil amr, na'am fil amr juga mabni, tapi tanda binanya apa? Mabniun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Mabni dan bentuk atau tanda binanya sesuai dengan tanda jazm pada fi'il mudhari'nya saat majzum. Atau mudahnya seperti kita sebutkan di sini mabniun ala mithli halati mudhari'ihi fil jazm. Mabni dan tanda binanya adalah tanda jazm pada saat fi'il mudhari'nya majzum atau seperti saat fi'il mudhari'nya majzum. Tanda jazmnya seperti saat fi'il mudhari'nya majzum. Maka di sana ada 4 kemungkinan tanda jazm, tanda bina pada fi'il amr. Seperti pada fi'il mudhari ada 4 kemungkinan tanda jazm, maka fi'il amr juga kemungkinan tanda binanya ada 4. Yang pertama, mabniun ala hadfin nun, tanda binanya dihapus huruf nunnya, atau mabniun ala hadfi harfin illah, tanda binanya dihapus huruf illahnya, atau mabniun ala fathi, tanda binanya fathah, atau mabniun ala sukun, dan ini yang paling banyak dan pertama kali kita pelajari. Baik, mabniun ala hadfin nun kapan? Jika fi'il amr ini berasal dari al-af'al al-khamsah, al-af'alul khamsah yang diakhiri alif lisnain wawul jamaah atau ya'ul mukhatabah. Maka tanda bina fi'il amr ini adalah hadfu an-nun. Seperti saat fi'il mudhari'nya majzum, alamatu jazmihi hadfun nun, maka fi'il amrnya juga mabniun ala hadfin nun. Kemudian tanda bina yang kedua hadfu harfil illah. Kapan ini terjadi? Kalau huruf terakhirnya merupakan huruf illah atau yang bisa kita katakan ini mu'tal akhir atau fi'lun naqis, fi'lun yang diakhiri huruf illah. Maka fi'il amr yang diakhiri huruf illah tanda binanya atau mabniun ala hadfi harfil illah, dihapus huruf illahnya tanda binanya. Persis seperti fi'il mudhari'nya saat majzum alamat jazmihi hadfu harfil illah, maka fi'il amrnya saat menjadi fi'il amr mabniun ala hadfi harfil illah juga. Seperti ud'u, irda, ikhsha. Kemarin sudah kita bahas juga. Kemudian bisa juga fi'il amr itu mabniun ala al-fathi. Kapan itu? Mabniun ala al-fathi. Fi'il amr mabniun ala al-fathi jika bersambung dengan nun taukid. Jika bersambung dengan nun at-taukid. Nun taukid yang nun yang digunakan untuk menegaskan makna. Bisa bertasydid atau tandanya sukun. Seperti usjudanna atau usjudan. Usjudanna atau usjudan. Idhabanna atau idhaban. Fi'lun mudhari yang bersambung dengan nun taukid maka mabniun alal fathi. Namun umat sekalian, ini tidak berlaku untuk semua fi'lun mudhari. Saat bersambung dengan nun taukid, fi'lun mudhari mabniun alal fathi ini tidak berlaku untuk semua fi'lun mudhari. Ini hanya berlaku pada fi'lun mudhari yang belakangnya tidak bersambung dengan dhamir apapun. Seperti huwa yadhhabu, hiya tadhhabu, anta tadhhabu, ana adhhabu, nahnu nadhhabu. Itu bagian akhir fi'il mudhari tersebut tidak bersambung dengan dhamir muttasil apapun. Maka itulah fi'il mudhari yang saat bersambung dengan nun taukid mabniun alal fathi. Karena kalau misalkan al-af'alul khamsah bersambung dengan nun taukid tadi yang diakhiri
aliful isnain wawul jamaah atau yaul mukhatabah, kalau bersambung dengan nunu taukid maka nanti tetap mu'rab. Kalau misalkan fi'lun mudhari bersambung akhirannya dengan nunun niswah, maka ya sejak awal karena nunun niswah itu mabniun ala sukun, maka tetap mabniun ala sukun nanti fi'lun mudhari'nya. Jadi fi'lun mudhari yang bersambung dengan nunut taukid yang Arabnya jadi mabniun ala al-fathi dan nanti fi'l amarnya otomatis juga mengikuti mabniun ala al-fathi, itu hanya fi'lun mudhari dan fi'l amr yang akhirannya tidak bersambung dengan dhamir muttasil apapun. Begitu Ibu ya? Bingung tidak Mas sekalian? Halo? Halo, Umahat? Ya, Ya, Ustaz. Ustaz. Bingung tidak? Oh, Yang penting gitulah. Kalau misalkan fi'lun mudhari bersambung dengan nunut taukid, maka mabniun al fathi. Maka fi'il amrnya juga mengikuti saat bersambung dengan nunut taukid, maka mabniun al fathi. Seperti aslinya kan contoh di sini usjud, aslinya demikian, usjud. Tapi karena bersambung dengan nunut taukid jadi usjudanna. Fi'il mudhari'nya juga seperti itu. Tasjudu tasjudanna. Gitu Ibu ya. iya, Ustaz. Ya. Itu hanya untuk yang berubah seperti itu, berubah jadi fathah, itu hanya yang tidak bersambung dengan dhamir muttasil apapun. Kalau bersambung dengan dhamir muttasil seperti aliful isnain wal jamaah, yaul mukhatabah, nunun niswah, maka tidak seperti itu. Sudah kita pahami, sebatas itu dulu saja. Semoga Allah memberikan kemudahan. Nanti kita membahas nunut taukid di bab 16. Semoga Allah memberikan kemudahan dan taufik. Kemudian tanda bina fil amr yang keempat adalah as-sukun. Dan ini yang mungkin pertama kali kita kenal, tanda bina fi'il amr adalah sukun. Pertama kali kita pelajari. Kapan fi'il amr mabniun ala sukun, mabni dan tanda binanya sukun? Fima siwa dzalik, maksudnya jika tidak dalam kondisi tiga yang disebutkan di awal tadi. Jika akhirannya tidak bersambung dengan aliful isnain wawul jamaah atau yaul mukhatabah. Singkatnya bukan al-af'alul khamsah. Dan tidak diakhiri huruf illah dan tidak diakhiri nunut taukid, maka baru uh, tanda binanya sukun. Tanda binanya sukun. Tanda binanya sukun berarti seringkali tanda bina sukun itu kita dapati pada dhamir anta dan antunna. Karena kalau antuma, antum, anti, antuma itu semuanya al-af'alul khamsah. Kemungkinan besar masuk kondisi yang pertama. Tanda binanya hazfun nun. Tapi kalau domir anta dan domir antunna, kalau anta, naam seringkali kecuali kalau misalkan masuk dalam kondisi kedua atau ketiga, itu domir anta, maka masuk di sana kondisi keempat. Tapi kalau yang diakhiri nunun niswah, kalau diakhiri nunun niswah itu hampir bisa dipastikan itu selalu tanda binanya sukun. Kalau diakhiri nunun niswah nggak mungkin masuk ke kondisi pertama. Kemudian tidak juga masuk ke kondisi kedua karena harus muncul huruf ilahnya untuk bersambung dengan nunun niswah. Uh, Shina. Nah, kemudian untuk yang kondisi ketiga juga nanti, nah meskipun nunun niswahnya nah, ada penyesuaian di sana tidak ada yang dihapus sama sekali nanti ketika bersambung dengan nunut taukid. Jadi tetap yang bersambung dengan nunun niswah itu selalu mabniun ala sukun, selalu. Yang bersambung dengan nunun niswah itu selalu mabniun ala sukun. Yang bisa berubah itu yang domir anta itu bisa masuk kondisi kedua atau ketiga.
Maka nggak pasti tandanya sukun. Bisa tandanya hadfu harfil illah, bisa tandanya fathah. Begitu Ibu ya. Wafaqanallah jami'an. Dan berikutnya kemarin kita sempat juga membahas bahwasanya ini kelompok kata yang kedua, allati aghlabuha mu'rabah wa ba'duha mabniyah. Kelompok kata kedua yang mayoritasnya mu'rab, namun sebagian ada yang mabni, jadi tersisa hanya dua saja, dua macam kata saja, yaitu al-asma dan al-af'al al-mudhari'ah. Ini secara hukum i'rab betul-betul berbeda dengan kelompok kata yang pertama tadi. Al-mabniyat yang tiga tadi, huruf, af'al madhiyah, af'alul amr, itu mempunyai hukum i'rab dan cara mengi'rab sendiri. Selalu mabni sesuai dengan tanda binanya dan la mahala lahu minal i'rab. Kalau kelompok kata yang kedua ini, naam, ini mayoritasnya mu'rab. Kita i'rab seperti mu'rab biasa. Dan yang mabni pun juga kita perlakukan tidak sama seperti al-mabniyat yang tiga tadi. Namun kita bahas nanti secara bertahap, pelan-pelan insya Allah. Kita bahas dulu bahwasanya af'al mudhari'ah, fi'lun mudhari' itu kondisi aslinya atau mayoritasnya adalah mu'rab. Kecuali dalam dua kondisi. Fi'lun mudhari' itu bisa mabni. Apa dua kondisi itu yang menyebabkan fi'lun mudhari' mabni? Yaitu yang pertama, idza ittasalat biha nunun niswah. Jika fi'lun mudhari' bersambung dengan nunun niswah, berarti dhamir hunna atau antunna, wahai sekalian. Hunna atau antunna. Nun niswah itu nun jamak muannas. Niswah itu sama maknanya dengan nisa. Nah, berarti nun ini dhamir jamak muannas. Hanya terdapat pada dhamir hunna atau antunna. Baik. Jika fi'lun mudhari bersambung dengan nunun niswah, maka mabniun ala sukun. Seperti kita sebutkan tadi, pasti selalu mabniun ala sukun. Seperti kalau hiya yasjudna, antunna tasjudna. Kita gunakan fi'lun yang lain, misalkan hunna yadhhabna. Kemudian antunna tadhhabna. Selalu setiap fi'lun mudhari yang bersambung dengan nunun niswah, maka akhirannya pasti sukun. Dan kita katakan mabniun ala sukun. Seperti itu secara i'rab. Fi'lun mudhari mabniun ala sukun. Tapi ada lanjutannya, bukan la mahala lahu minal i'rab. Tapi i'rabnya i'rab mahal. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Kondisi kedua yang menjadikan fi'lun mudhari mabni, yaitu idza ittasalat biha nunut taukid. Kembali lagi muncul nunut taukid di sini. Naam, fi'lun mudhari yang bersambung dengan nunut taukid, maka jadi mabniun alal fathi. Kalau tadi bersambung dengan nunun niswah itu jadi mabniun ala sukun. Tapi kalau fi'lun mudhari bersambung dengan nunut taukid, maka jadi mabniun alal fathi. Tanda binanya fathah. Contohnya, misalkan saya urutkan dari huwa. Huwa yasjudanna. Hiya tasjudanna. Anta tasjudanna. Kemudian ana asjudanna, nahnu nasjudanna. Kita gunakan fi'lun yang lain. Misalnya yadhabu, huwa yadhabanna, hiya tadhabanna, anta tadhabanna, ana adhabanna, nahnu nadhabanna. Huruf terakhirnya jadi fathah. Gitu Ibu ya. Dan itu yang akhirannya berubah menjadi fathah itu hanya berlaku untuk fi'lun mudhari yang tidak bersambung dengan dhamir muttasil apapun seperti kita sebutkan tadi. Karena kalau yang bersambung dengan dhamir maka perlakuannya berbeda. Insya Allah kita bahas nanti pada saat ini. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah. Bingung tidak Mas sampai di sini? Hal min soal? Enggak, Ustaz. Belum, Ustaz. Tidak. Alhamdulillah. Berikutnya sekalian,
al-asma. Nah, ini sisa pembahasan kata di sini. Tadi pengelompokan berdasarkan hukum i'rabnya. Sisa al-asma. Naam, al-asma itu hukum asalnya atau mayoritasnya itu mu'rab. Mayoritas ism itu mu'rab. Ada sedikit kelompok ism yang mabni, yaitu ada 10. Kita sebut asyaratu anwa' tubna ala harakat awakhiriha. Ada 10 kelompok ism atau 10 macam ism yang mabni dan tanda binanya sesuai dengan harokat terakhir. Mabniun ala harokati awakhirih. Atau mabni ala harokat awakhirih. Mabni dan tanda binanya sesuai dengan harokat terakhir. 10 ism itu apa saja? Nah, kemarin kan sampai di sini kan Ibu nggak? Maka kita bahas, ini baru pembahasan kita yang baru hari ini. Asyaratul asma tubna ala harakati awakhiriha. 10 macam ism yang mabni. 10 macam ism yang mabni dan tanda binanya sesuai dengan harokat terakhir. Apa saja itu? 10 itu mas sekalian. Yang pertama adalah ad-dhamair. Kemudian yang kedua adalah asma'ul isyarah. Kemudian al-asma' al-mausulah. Kemudian asma'ul istifham. Asma'ul isyarah. Al-alam al-makhtum. Li'uwaih. Al-a'dad al-murakkabah. Asma'ul af'al. Ba'dul dhuruf al-mufradah. Dan terakhir al-dhuruf al-murakkabah. 10 macam. 10 macam. Insya Allah tidak banyak. 10. Kita ingat-ingat saja. 10 ism. 10 macam ism yang selalu mabni. Dhamir. Ism isyarah. Ism mausul. Ism istifham. Kemudian, ini bukan ism isyarah yang tadi kemarin apa saya sebutkan? Ism syarat harusnya. Ism syarat. Yang kelima ini ism syarat. Saya perbaiki dulu. Ism syarat. Baik. Yang pertama dhamir, ism isyarah, ism mausul, kemudian ism istifham, ism syarat, al-alam al-makhtum biwai, al-alam itu nama, nama yang diakhiri wai. Kemudian al-a'dad al-murakkabah, al-a'dad al-murakkabah itu bilangan belasan, dari 11 sampai 19. Asma'ul af'al, mungkin sekilas pernah kita jumpai beberapa kali asma'ul af'al, ismul fi'li, ismul fi'li. Kemudian ba'du dzuruf, beberapa dzarf, bukan semua dzarf. Mayoritas dzarf itu mu'rab dan kalau dijadikan dzarf jadi mansub. Tapi ada beberapa dzarf yang mabni. Kemudian adzuruf al-murakkabah, dzarf jika dirangkai. Maka jadi mabni juga. Baik, mungkin kita bahas hari ini sekilas satu persatu dari masing-masing 10 macam ism yang mabni ini Ibu sekalian. Wafaqanallah jami'an. Yang pertama ad-dhamair. Teman sekalian, dhamir itu banyak macamnya. Kalau berdasarkan makna yang ditunjukkan, ada dhamir ghaib, ada dhamir mukhatab, ada dhamir mutakallim. Ya kan Ibu ya? Kemudian kalau berdasarkan penulisannya, ada dhamir bariz. Dhamir bariz itu yang nampak, yang ditulis. Ada dhamir mustatir, dhamir yang tidak nampak, tapi terkandung dalam kata. Dalam suatu kata. Sedangkan dhamir bariz sendiri juga terbagi menjadi dua. Ada dhamir muttasil dan ada dhamir munfasil. Dhamir munfasil seperti misalkan dhamir munfasil yang digunakan hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa seperti huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ini dhamir munfasil yang hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa. Ada juga dhamir munfasil yang bisa digunakan dalam keadaan nasab. Seperti iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana.
Itu dhamir munfasil yang hanya bisa digunakan dalam keadaan nasab. Kemudian dhamir muttasil. Dhamir muttasil juga ada pengelompokannya. Ada dhamir muttasil yang hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa' saja, biasanya sebagai fa'il. Itu dhamir muttasil yang bersambung di akhir fi'lun, baik fi'lun madhi maupun fi'lun mudhari, seperti aliful isnain, wawul jama'ah, ya'ul mukhatabah, nunun niswah. Itu dhamir muttasil fi lirraf'i atau fi mahli raf'in. Semuanya selalu dalam keadaan rafa' sebagai fa'il misalnya. Ada juga dhamir muttasil yang bisa digunakan dalam kondisi nasab dan jar. Kondisi nasab dan jar. Yaitu bentuk-bentuk seperti kalau dalam keadaan nasab sebagai ismu inna, misalkan innahu, innahuma, innahum, innaha, innahuma, innahunna, innaka, innakuma, innakum, innaki, innakuma, innakunna, inni atau innani, inna atau innana. Atau dhamir itu juga yang barusan kita sebutkan dalam keadaan nasab sebagai ismu inna, bisa juga kita gunakan dalam keadaan jar. Misalkan kita sambung dengan harful jar, jadi lahu, lahuma, lahum, laha, lahuma, lahunna, laka, lakuma, lakum, laki, lakuma, lakunna, kemudian li. Adapun na al-mutakallimin, sebenarnya na al-mutakallimin itu bisa kita temui dalam semua kondisi i'rab, dalam kondisi rafa, nasab dan jar. Nasabkanallah jami'an. Itu dhamir. Semua macam dhamir itu tadi, ummahat sekalian, semua macam dhamir dan semua variannya, semua bentuknya itu tadi, semuanya mabni. Semuanya mabni. Tidak ada yang mu'rab sama sekali dhamir. Dhamir itu semuanya mabni. Maka selalu saat kita mengi'rab dhamir, selalu kita katakan mabni dan tanda binanya sesuai dengan harokat terakhirnya. Misalkan huwa berarti mabniuna alal fathi. Hiya mabniuna alal fathi. Ana mabniuna alal sukun. Na mabniun ala sukun. Anti mabniun ala al-kasri. Gitu ya, Bu ya. Wafaqanallah jami'an. Selalu mabni dan tanda binanya adalah harokat terakhir. Kalau wawul jamaah bagaimana? Ya sukun. Aliful isnain bagaimana? Sukun. Ya mukhatabah sukun. Sesuai dengan harokat. Gitu ya, Bu ya. Sesuai dengan harokat. Yaitu dhamir. Mudah insya Allah, Bu ya. Semua dhamir itu mabni dan tanda binanya adalah sesuai dengan harokat terakhir. Insya Allah tidak bingung, Bu ya. Hal min soal? Insya Allah. Jayyid. Berikutnya asmaul isyarah. Isim isyarah seperti isim isyarah yang kita kenal selama ini ada hadza, hadzani, kemudian haula'i, hadhihi, hatani, haula'i. Kemudian isyarah lil ba'id seperti dzalika, dzalika, ulaika. Kemudian tilka, tanika, ulaika. Itu semuanya isim isyarah. Namun, apakah semua isim isyarah itu mabni? Jawabannya tidak. Isim isyarah kebanyakan mabni, tapi ada pengecualian, yaitu yustasna al-musanna minha. Dikecualikan atau kecuali yang menunjukkan musanna, menunjukkan double. Berarti hadani, kemudian hatani, dzanika dan tanika. Setiap isim isyarah yang menunjukkan musanna itu mu'rab, bukan mabni. Gitu Ibu ya. Yang mabni hanya yang menunjukkan mufrad dan jamak saja. Berarti hadza, hadhihi, dzalika, tilka, kemudian haula'i dan ulaika. Itu yang mabni, hanya itu saja, yang mufrad dan jamak. Adapun yang musanna maka mu'rab. Mu'rabnya bagaimana? Mu'rabnya diperlakukan seperti isim musanna. Karena ini disebut dengan mulhaq bil musanna. Disamakan, disetarakan dengan isim musanna. Isim musanna itu kalau marfu' tanda rofaknya alif. Kalau mansub dan majrur maka tanda nasab dan tanda jarnya ya. Maka ini juga demikian. Hadzani, hadzaini, hatani, hataini, dzanika, dzainika, tanika, tainika. Selain yang musanna, maka semuanya mabni, yang mufrad dan jam.
Bingung tidak mas sekalian hal ini soal? Enggak, Ustaz. Tidak. Alhamdulillah. Berikutnya umat sekalian, al-asma al-mausulah atau mufradnya ism mausul. Ism mausul yang seperti kita kenal, contohnya seperti alladzi. Kalau kita sebutkan semuanya, alladzi, alladzani, kemudian alladzina, allati, allatani, kemudian allai atau allati atau allawati. Itu ism mausul. Apakah semua ism mausul itu mabni? Jawabannya juga tidak. Yustasna minha al-musanna. Pengecualian juga yang musanna, yang menunjukkan double musanna, itu juga diperlakukan seperti ism musanna. Jadi mu'rab. Jadi kecuali alladzani dan allatani. Itu baru mabni. Yang mabni yang mufrad dan jamak saja. Alladzi dan alladzina, kemudian allati dan allati, allai dan allawati. Itu baru yang mabni. Sedangkan yang menunjukkan musanna, alladzani bisa mu'rab. Jadi alladzaini. Kemudian allatani jadi allatain. Subhanallah. Begitu ya, Bu ya? Sama di sini. Kecuali yang musanna, kecuali yang menunjukkan double. Jadi yang mabni hanya yang mufrad dan jamak saja. Hal min soal? La yujad, Ustaz. La yujad. Alhamdulillah berikutnya yang keempat, ism mabni yang keempat adalah ism istifham. Atau jamaknya asmaul istifham. Kata tanya maksud sekalian. Umahat mungkin masih ingat. Kata tanya di dalam bahasa Arab itu ada 9. Namun dari 9 ini tidak semuanya ism. Ada 2 yang harf. Dari 9 itu 2 harf. Apa 2 yang harf itu? Hal dan a. Hal dan a itu harf. Maka itu masuk ke kelompok yang pertama, yaitu al-huruf, yang termasuk al-mabniyat, yang la mahalla lahu minal i'rab. Begitu kan Ibu kan? Itu kalau hal dan a. So, tidak masuk ke pembahasan ini kalau hal dan a. Ini kita bahas asma. Ah, Istifham yang termasuk asma berarti sisanya. Ada berapa mas sekalian? Ada 7. 7 itu ism istifham. Ada 7 ism istifham. Apakah semua 7 ism istifham itu mabni? Jawabannya ada satu pengecualian, yaitu ayu. Ayu itu satu-satunya istifham, satu-satunya kata tanya, baik itu masuk ism atau harf, semuanya, semua kata tanya. Satu-satunya kata tanya yang mu'rab itu hanya ayu. Ayu itu mu'rab, bisa ayu, bisa ayya, bisa ayi. Dan kedudukannya selalu sebagai mudhaf. Ayu, ayya, ayi. Faqanallah jami'an. Namun selain ayu, maka ism istifham itu mabni. Misalkan man, ma, mata, apa lagi? Aina, dan seterusnya. Semua ya, udah semua istifham itu mabni kecuali ayu. Mudah Ibu ya, insya Allah ya. Hal ini soal? Belum, Ustaz. Belum. Alhamdulillah. Berikutnya asma'us syart atau asma'us syurut. Asma'us syart yaitu ism yang digunakan untuk menunjukkan sebab akibat. Syarat itu sebenarnya menunjukkan sebab akibat. Jika demikian maka demikian. Siapapun yang demikian maka demikian. Kapanpun demikian maka demikian, kan itu. Jadi sebab akibat, menunjukkan sebab akibat. Dan syarat atau uslubus syarat, ungkapan sebab akibat, kalau dalam bahasa Arab itu ada adawatnya atau ada kata perantara yang menunjukkan syarat, menunjukkan sebab akibat. Dan adawatu syarat itu ada yang dikelompokkan pada harf dan ada yang dikelompokkan pada isim. Kalau adawatu syarat yang termasuk harf, maka tidak kita permasalahkan lagi karena harf itu pasti mabni. Harf itu pasti
mabni dan la mahala lahu minal i'rab. Namun sebagian atau kebanyakan adawatus syarat itu termasuk ism. Dan kebanyakan adawatus syarat itu juga digunakan pada adawatul istifham, asmaul istifham. Jadi seperti man, ma, mata, aina, hat, naam, aina itu atau ayu bahkan juga demikian. Itu semuanya bisa digunakan sebagai istifham juga bisa digunakan sebagai syarat, adawatus syarat. Maka di sini hampir sama. Adawatus syarat atau asmaus syarat yang mu'rab itu hanya satu, yaitu ayu. Sedangkan selain ayu, semua adawatus syarat itu mabni. Kalau ism berarti ya ism mabni, kalau harf pasti mabni. Itu ya, Ibu ya. Subhanallah. Jadi ya sebenarnya asma'ul syarat dan asma'ul al-istifham ini ada banyak kemiripan. Hanya penerapannya saja dalam jumlah digunakan untuk bertanya atau digunakan untuk menunjukkan sebab akibat. Begitu ya, Ibu ya. Subhanallah. Insya Allah tidak bingung Ibu ya. Hal min soal? Insyaallah. Baik. Asma'ul syarat. Berikutnya, yang keenam, yang termasuk ism mabni adalah al-alam al-makhtum bi wai. Nama ini sebenarnya kalau kalau kita perhatikan hanya kita jumpai pada nama orang. Meskipun ism alam, alam itu mencakup selain nama orang juga, tapi nama yang diakhiri wai itu hanya nama orang. Nah, contohnya Sibawai. Sibawai ini menurut jumhur ulama nahwu, Sibawai ini mabani. Sibawai, Sibawai, Sibawai. Nggak bisa Sibawaihan, Sibawaihun, nggak bisa. Sibawaihi, selalu seperti itu. Khomarawai, kemudian misalnya Rohawai, nama ulama fikih, Rohawai. Ada nama-nama ulama yang diakhiri wai selain Sibawai. Sibawai itu kan ulama nahwu dikenal. Ada nama-nama lain. Dan kalau kita perhatikan nama-nama yang diakhiri wai itu memang kebanyakan itu kalau kita teliti lagi itu bukan asli orang Arab dan nama ini juga bukan asli lafadz Arab. Gitu ya, Bu ya? Wadah Mahat. Oke. Kalau hanya kita, tapi kalau misalkan hanya kita pahami ini al-alam al-a'jami, ini nama orang non-Arab, maka mungkin nanti kita akan iltibas, akan masuk ke pembahasan mamnu' minas sharf. Enggak. Kalau khusus nama orang yang diakhiri wai, meskipun itu alam a'jami juga, tapi tidak masuk ke pembahasan al-mamnu' minas sharf. Ism alladzi la yansharif, bukan, tidak masuk ke sana. Tapi masuknya ke ism mabni. Gitu ya, Bu ya. Nama yang diakhiri wai itu selalu mabni. Mudah insya Allah. Yang penting diakhiri wai pasti mabni. Berikutnya, yang ketujuh umat sekalian, yang termasuk al-asma al-mabniyah, termasuk ism mabni, yang 10, adalah al-a'dad al-murakkabah. Seperti kita singgung sedikit tadi, al-a'dad al-murakkabah itu adalah bilangan belasan. Dan mungkin bisa kita katakan juga satu-satunya kelompok al-'adad, kelompok bilangan yang mabni, ya ini saja al-'adad al-murakkabah. Sebagaimana kita pelajari sebelumnya, bilangan itu kan ada pengelompokan ya berdasarkan kaidahnya. Ada al-a'dad al-mufradah. Kalau al-'adad al-mufradah mu'rab. Kemudian ada al-fadul uqud. Al-fadul uqud juga mu'rab juga diperlakukan mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Ashrun, thalathun, arba'un. Bisa mu'rab. Jadi ashrin, thalathin, arba'in. Kemudian al-adad al-ma'kufah dari 21 sampai 29 sampai 99 itu juga mu'rab juga. Kemudian bilangan mi'ah mu'rab juga. Alf mu'rab juga.
Jadi satu-satunya kelompok bilangan yang mabni itu hanya al-a'dad al-murakkabah, bilangan belasan. Min ahada asyara ila tis'ata asyara. Nah, sampai saya menyebutkan seperti ini juga mabni. Min, saya bilang tadi pakai min. Min itu harful jar, tapi saya katakan min ahada asyara. Fathah akhirannya, meskipun ada min sebelumnya. Ila tis'ata asyara. Ila juga harful jar, tapi kita baca fathah akhirannya. Tis'ata asyara. Jadi, al-a'dad al-murakkabah itu selalu mabniun ala fathil juz'ain. Mabni dan tanda binanya adalah fathah, baik bilangan yang pertama atau bilangan yang kedua, bilangan satuan atau bilangan sepuluhnya. Itu dua-duanya mabniun alal fathi. Begitu ya, Ibu ya? Bingung tidak Mas sekalian? Halo? Iya, Ustaz. Bingung, Om? Yang bikin bingung yang mana, Om? Tolong diulang Ustaz, tolong diulang Ustaz. Diulang dari mana, Om? Diulang Yang barusan Ustaz. yang barusan al-adat al-murakkabah saja atau dari Iya, pertengahannya ya atau ada berubah. Itu kan bagaimana? mabni. Iya, mabni kan yang mabni al-adat wal murokabah aja ya Ustaz. Nah, Yang sorry, misal dari semua bilangan, dari semua macam bilangan atau dari semua kelompok bilangan, yang mabni itu hanya al-adat al-murakkabah, bilangan belasan saja. Gitu ya. Bilangan belasan dari 11 sampai 19, min ahada asyara sampai tis'ata asyara. Tanda binanya apa? Tanda binanya fathah. Tanda binanya fathah. Dan yang mabni itu tidak hanya bilangan pertama, tidak hanya bilangan yang kedua, tapi dua-duanya. Baik bilangan yang pertama yang merupakan bilangan satuan, ataupun juga bilangan yang kedua yang angka 10-nya itu asyara. Jadi ahada asyara. Atau pakai muannas juga sama. Ihda asyrata. Sama tetap fathah. Tis'ata asyara atau tis'a asyrata. Sama tetap fathah. Tapi ada pengecualian, teman sekalian. Kecuali apa? Kecuali kata isna. Isna. Pada pada bilangan 12, isna atau isnata, mudzakkar atau muannasnya, isna atau isnata itu mu'rab diperlakukan seperti ism mutsanna. Jadi kita bisa katakan isna asyara atau isnai asyara. Isnata asyrata atau isnatai asyrata. Itu Ibu ya. Tapi yang mu'rab hanya lafaz isna dan isnatanya saja. Sedangkan asyara atau asyrotanya tetap mabni. Gimana wahai sekalian, bingung tidak? Hal min soal? Ada pertanyaan? Kalau bingung silahkan ditanyakan. Wajah wanita, kalau masih bingung silahkan ditanya. Enggak, Ustaz. Jadi Nah, yang duanya dianggap musana kan kalau belasnya dua, nah, belas, sahih. belasnya tetap itu Nah, kan, tetap sahih. mabni Jadi, fathah. nah, jadi bilangan isna dan isnatanya saja kita perlakukan seperti musanna. Adapun asyara atau asyrota tetap mabni. Itu satu-satunya pengecualian pada al-adat al-murakkab. Gitu ya, Bu ya? Soal akhar, ada lagi pertanyaan? Ustaz, saya mau tanya itu dong al-alam al-mahkum biwa itu. Jadi kalau selain itu mu'rab nama-nama orang itu mu'rab Ustaz. Mu'rab. Nah, nama-nama orang itu mu'rab, tapi kan ada sebagian yang masuk ke pembahasan al-mamnu' minas sarf. Umat sekalian jangan sampai tertukar dan saling bercampur antara pembahasan mabni dan al-mamnu' minas sarf. Al-mamnu' minas sarf itu mu'rab umat sekalian. Hanya saja tidak selamanya bisa menggunakan alam asliyah. Tetap mu'rab. Kalau misalkan marfu, alamatu raf'ihi dhammah. Kalau misalkan majrur, alamatu jarrihi afwan. Kalau misalkan mansub, alamatu nasbihi fathah. Hanya saja kalau majrur. Majrur itu tidak bisa ditandai kasroh. Bisanya diwakili fathah kan gitu ya. Itu kalau mamnu min Iya. as-sarf.
Mamnu minas sarf itu intinya tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasroh. Itu intinya. Mamnu minas sarf itu intinya tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasroh. Tapi tetap mu'rab. Begitu Ibu ya? Ya. Tetap mu'rab. Jadi jangan sampai tertukar atau saling bercampur antara pembahasan mamnu minas sarf dan ism mabni. Yang ism kalau yang nama alam yang mabni hanya yang diakhiri waih saja. Wafaqanallah saja. Soal akhir, ada lagi pertanyaan? Ini ya, apa ya Sas? Ini itu apa sih Sas? Ini pengecualian ya Sas? Yustasna Yang itu. yustasna itu apa? Naam, yustasna itu artinya kecuali. Yustasna itu dikecualikan. Terkecuali lah, terkecuali. Hmm. Soal akhir, ada lagi pertanyaan Wahab? La yujad? In kana la yujad, nastamir ila asma'il af'al. Ismul fi'il sekarang. Ismul fi'ali ini adalah salah satu jenis ism umat sekalian, yaitu ism yang mengandung makna atau menunjukkan makna fi'lun dan mempunyai uh, dampak seperti fi'lun. Maksudnya maknanya itu persis seperti fi'lun. Jadi bisa menunjukkan fi'lun madhi, fi'lun mudhari atau fi'il amr. Dan mempunyai dampak i'rab, mempunyai pengaruh i'rab persis seperti fi'lun juga. Jadi bisa menasobkan. Namun, kenapa kok dikelompokkan sebagai ism bukan sebagai fi'lun? Karena ismul fi'li itu tidak mempunyai ciri-ciri fi'il. Maka dikelompokkan pada ism. Dan ismul fi'li atau jamaknya asmaul af'al itu selalu mabni juga. Semuanya, tidak terkecuali. Semua asmaul fi'li itu mabni. Dengan semua jenisnya, baik itu ismul fi'lil amr atau ismul fi'lil madin atau ismul fi'lil mudhari. Ismul fi'lil amr contoh seperti sah artinya uskut atau amin artinya istajib. Dua-duanya ini mabniun, dua-duanya mabni. Ala harakati awakhiriha. Misalnya sah berarti mabniun ala sukun, amin mabniun ala sukun. Kemudian hayhata, isim fi'il madhi contohnya. Hayhata artinya ba'uda, artinya fi'il madhi. Syattana juga artinya ba'uda juga. Hayhata berarti mabnuna al fathi. Syattana juga demikian mabnuna al fathi. Kemudian ada ism fi'il mudhari yang maknanya itu fi'il mudhari. Uffin. Uffin itu artinya apa? Inzajir. Nah, uffin atau nggak asing bagi kita kata uffin. Kalau diartikan ke dalam bahasa kita apa? Bisa macam-macam. Artinya yang penting sanggahan itu uffin, sanggahan atau berkata yang satu huruf yang untuk menyanggah, untuk mengelak menyanggah. Kemudian wai itu juga ism fi'il mudhari. Berarti kalau ufin berarti mabniun ala kasri, kalau wai berarti mabniun ala sukun. Sesuai dengan harokat terakhir. Gitu Ibu ya. Semua ism fi'il yaitu mabni sesuai dengan harokat terakhir. Nah, meskipun mungkin kita tidak terlalu familiar dengan semua ism fi'il. Kita tidak terlalu familiar dengan ism fi'il. Mungkin hanya beberapa saja. Yang seperti amin. Itu meskipun kadang tidak kita sadari kalau itu ism fi'il, tapi kita sebenarnya juga menjumpai beberapa ism fi'il. Di dalam Al-Quran juga beberapa. Hayhata itu
juga kita temuin dalam Al-Quran. Ufin, waika'anna, syatan, wafaqanallah jami'an. Jadi isim fi'il. Isim tapi mengandung makna dan berfungsi seperti fi'il. Tapi diperlakukan seperti isim di mabni. Wafaqanallah jami'an. Begitu Ibu ya? Wafaqanallah jami'an. Sebenarnya pembahasan isim fi'il ini harus dibahas secara tersendiri harusnya. Karena isim fi'il itu juga selain pembagian macam-macam menjadi makna fi'il, apakah fi'il amr, fi'il madhi, atau fi'il mudhari, juga ada pembagian jenis yang lain. Ada isim fi'il yang eh, jamid, memang asli bentuknya seperti itu, bukan berasal dari lafadz apapun. Ada juga isim fi'il yang merupakan rangkaian harful jar dan kata yang lain. Itu juga isim fi'il juga. Tapi intinya di sini semua isim fi'il itu semuanya mabni. Mabni sesuai dengan harokat terakhir. Gitu kan. Gitu Ibu ya. Kita bahas secara simpel dulu saja. Insya Allah tidak bingung Ibu ya. Kalau ketemu isim fi'il pasti mabni. Nah, kita. Hal min soal umahat, Nastamir? Nastamir. Amin tadi apa bahasa terakhirnya Ustaz? Bagaimana Om? Yang amin. Amin. Amin itu harokat terakhirnya apa? Fathah bukan Ustaz. Kan ya. Amin, sukun di wakaf. Subhanallah. Apa Om? Di dalam Amina. Aminu atau aminun? Yang betul gimana? Amin. Amin.
La ilaha illallah. La adri. Saya nanti insya Allah saya susulkan penjelasan di grup insya Allah ya. Ini tanda Ya. binanya amin itu apa? Hafan. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu, mas sekalian. Eh, Tersisa dua, yaitu ba'du dzuruf al-mufradah. Sebagian dzarf. Kita mungkin dulu pernah membahas tentang dzarf di bab 12. Nah, di bab 12 di jilid 3 atau di awal semester 7 atau akhir semester 7, awal semester 7. Dzarf, awal semester 7. Baik, dzarf atau al-maf'ul fi. Dzarf itu mayoritasnya mabni. Mayoritas kebanyakan dzarf itu mabni. Namun ada apa? Mayoritas dzarf itu mu'rab maksud saya. Mayoritas dzarf itu mu'rab. Kebanyakan dzarf itu mu'rab. Namun ada beberapa dzarf yang mabni. Tidak banyak. Itu jumlahnya sangat sedikit sekali. Di sini kita sebutkan contohnya saja seperti idza, kemudian id, haitsu dan al-an. Al-ana seperti misalkan contoh yang lain seperti amsi. Amsi itu juga mabni juga. Eh, Maka dan ada juga yang mabni itu karena sebab, bukan mabni sejak awal seperti qabla dan ba'da. Qabla dan ba'da itu bisa dalam satu kondisi bisa mabni. Aslinya mu'rab. Qabla dan ba'da itu aslinya mu'rab, namun kalau mudhafun ilaihnya dihapus, maka jadi mabni. Makanya di dalam muqaddimah biasanya kita dengar amma ba'du. Amma ba'du mabniun 'ala dhamm jadinya kalau mudhafun ilaihnya dihapus. Demikian juga di dalam firman Allah, lillahil amru min qablu, wa min ba'du. Nah, itu mabniun 'ala dhamm. Qabla dan ba'da kalau dihapus mudhafun ilaihnya maka jadi mabniun 'ala dhamm, bukan mansub lagi. Nah, ada yang memang dzarf yang asli mabni, ada yang mabni karena sebab seperti qabla dan ba'da. Tapi tidak banyak, tidak banyak. Dan terakhir di sana ada al-dzuruf al-murakkabah. Seperti kita sebutkan tadi, sebenarnya mayoritas dzarf itu mu'rab. Kebanyakan dzarf itu mu'rab. Kecuali yang kita sebutkan contohnya beberapa tadi, yang sejak awal mabni atau yang karena sebab mabni. Namun, dzarf-dzarf yang aslinya mu'rab itu kalau kita rangkai, misalkan ada dua dzarf kita jadikan satu, maka juga bisa jadi mabni, mabni al fathi seperti laila nahara, sabaha masa'a. Kata lail itu dzarf zaman, demikian juga nahar, sabah dan masa itu semuanya dzarf zaman. Kalau misalkan kita sebutkan sendiri, maka dia mu'rab dan mansub. Jadi lailan misalkan qara'tul kitaba lailan. Tapi kalau misalkan kita rangkai dua verb ini bersamaan jadi satu, maka jadi mabniun 'alal fathi. Mabniun 'alal fathi. Jadi qara'tul kitaba laila nahara. Qara'tul kitaba sabaha masa'a. Apa bedanya kita katakan mansub dan mabniun 'alal fathi? Kalau mansub tadi lailan kan gitu ya. Bedanya apa? Kita katakan mansub dan mabniun al fathi sama-sama fathah. Bedanya kalau mabni itu tidak ditanwin. Bedanya kalau mabni itu tidak boleh tanwin. Selalu yang mabni itu tidak ada yang tanwin sebenarnya. Mabni itu tidak ada yang tanwin. Jadi laila nahara sabaha masa'a. Itu kalau dzaraf dirangkai menjadi satu. Kalau Dan yang soal tadi mana? Upin itu Ustaz, Bagaimana, Ufin? Upin tadi Oh ya, antaranya. Oh ya. Ufin itu memang ism
Jadi begini, gimana? Itu kita anggap saja itu pengecualian, nggak masalah. Ufin itu Iya. memang tanwin, hurufnya seperti itu. Dan sebenarnya juga aneh juga sih, kalau itu memang asli tanwin. Kalau itu Jadi kita, cuma itu aja yang kan Ustaz. nah, hanya itu saja, hanya itu saja. Hmm. Pokoknya. Tapi ism fi'il itu memang berbeda dengan yang lain ya sekalian. Ism fi'il itu memang berbeda dengan yang lain. Jadi mungkin kecuali kalau dalam ism fi'il gitu. Kecuali kalau dalam ism fi'il. Itu pun juga tidak semua ism fi'il yang bisa kan. Kalau seperti ahin dulu kita pernah pelajari ahin, ahi atau ahin bisa ditanwin juga kan? Iya. Jadi nggak semua fi'il amr juga sebenarnya, tapi tanwin pada ism mabni itu hanya terdapat pada ism fi'il dan tidak semua ism fi'il. Contohnya ufin dan ahin. Wafaqanallah jami'an. Nah, soal akhir Muhammad. La yujad. Masih soal? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan dulu Mas, karena saya minta maaf. Dan untuk masalah tanda binanya Amin nanti insya Allah saya sesuaikan gitu. Gitu ya, Bu, ya? Iya Ustaz. Saya Ya, pastikan. Ustaz. Apa nama jami'an? Tidak ada pertanyaan Mas sekarang sebelum kita tutup. Ya, Bang. Nah, bismillah. Oh, mabniun al fathil. Ketemu. Amina. Mabniun al fathil. Itu apa hamzahnya tuh misalnya hamzah kita apa kadang kok ada yang kata yang panjang itu loh Ustaz. Naam, aslinya ditulis dengan mat, Om. Aslinya Oh. ditulis dengan mat. Amin. Amin itu ditulis hamzahnya dengan hamzah mat. Saya perbaiki. Amin. Naam. Afwan, kedengaran suaranya Yusuf. Salah. Iya, Bang. Lagi setoran, setoran hadis arba'in. Salah. Amin. Udah, Amin. Ustaz. Kita cukupkan, Umat. Bagaimana? Ya, Ustaz. Subhanallah. Baik, naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan umat sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan dari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya sehingga kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang.
Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit kita, atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah dan bertakwa kepada. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Allah mansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin wal mujahidin fi Filastin. Allah mansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin wal mujahidin fi Gaza. Allah mansurhum وأيدهم وقوهم وجمع كلمتهم ووحد صفوفهم اللهم انصر مجاهديهم وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف جريحهم وأطعم جياعهم واسق عطاشهم وارحم أراملهم ويتاماهم اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين اللهم دمر ومزق وهدم وشتت اليهود الصهيونيين الغاصبين ومن عاونهم من الكفار والمنافقين يا قوي يا متين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. جزاكم